Di saat itu Nabi baru sulit makan dan minum. Enggak setiap hari. Cuma kita senang menceritakan Nabi susah. Makanya Imam Subki ngomong begini, siapa yang berkata Nabi itu miskin, saya anggap dia ini kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Muhammadan rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin syafi'un musyaffa' inda hadrati rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم ومن البغض إلى الحب ومن القسوة إلى اللين والرأفة آمين رب العالمين. Puji syukur kehadiran Allah Rabbul Izzah karena nur yang Dia berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, nur itu memanggil kita untuk selalu memperingati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada nur tersebut, maka Bapak Ibu tidak akan pernah tertarik mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya pasangan, punya anak, punya kekasih, maulidnya atau hari lahirnya diingat-ingat nggak? Ya. Karena hubungannya masih hubungan duniawi, senangnya diberi hadiah dunia, cincin, mobil, motor, baju, ya, duit, makan, ya. Karena hubungan kita hubungan materi. Coba cintanya sudah masuk ke dalam cinta rohani, tidak perlu ada hadiah begitu. Tapi karena hukum ini hukum alam, kita masih berkait dengan hukum alam, wajar. Ibu-ibu ini senang kan dikasih hadiah emas? Bukan emas, dikasih emas emasnya, senang ya? Hadiah terindah untuk Rasulullah. Rasulullah tidak memerlukan hadiah itu, kita nggak perlu, kita nggak butuh. Tapi sebagai simbol cinta, maka Nabi mengatakan tahadu, tahabu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka akan bersemi cahaya cinta di dalam kalbu. Maka kita minta ampun kepada Allah karena kita kurang berkirim hadiah kepada baginda Rasulullah SAW. Kita kurang berbagi hadiah dengan guru-guru mulia, dengan orang-orang tua yang telah mendidik kita. Kita kurang berbagi hadiah dengan kawan-kawan yang seiman, seislam, seihsan. Itulah sebabnya kenapa umat ini perbedaannya menjadi perpecahan. Padahal perbedaan itu sebuah kekuatan. Coba kalau masjid ini semuanya tiang, kan gak seru, Bu. Ya, Bapak. Coba semua masjid ini semuanya semen, kan gak bagus. Perbedaan itu lazim, wajib ada. Kalau tidak berbeda, maka tidak ada kekuatan. Namun, karena kurang berbagi itu kita tidak nunggu dibagi dulu. Berbagi itu pengorbanan karena simbol cinta. Al-hubbu udhiyah, kata ulama penyair. Cinta itu engkau berkorban. Maka kita korbankan apa yang kita bisa. Ini masjid katanya sudah mulai sempit. Nanti di akhir tolong ingetin, mari berkorban apa yang dibawa, kasih. Ya, honor saya nggak usah dikasih, langsung saya kasihkan untuk masjid ini. Ya, nanti penyerahan kita langsung kasih. Karena setiap majelis yang ada Maulid Nabi, saya pun ingin berbagi, tidak hanya berbagi kalam. Apa yang kita bisa bagi, kita bagi. Semoga masjid ini menjadi simbol perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma salli ala
sayyidil wujud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Spesial sore ini, bukan sore ya, ngantuk ini berarti ya, duha ya. Duha ini ada orang tua saya, ada juga guru saya ini. Saya minta izin. Beliau kalau suruh kamu duduk di atas, saya duduk di atas. Kalau mau guru kita patuh. Suruh duduk di bawah, kita duduk di bawah. Maka beliau ini kadang-kadang jadi guru, kadang-kadang merasa jadi murid. Kalau saya selalu menjadi murid beliau. Alhamdulillah. Ya. Ada ayahanda juga, ada kawan juga, saudara saya. Ini satu dengan mereka ini, beliau ini ya, sama-sama jagain negara ya. Ya, kalau kita jagain agama, maka harus punya keberanian yang harus lebih berani dari mereka, karena urusannya agama. Ya. Alhamdulillah juga ada Pebi dan Uminya. Doakan keluarga kami semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang bukan Allah, satu kali Nabi dihidangkan makanan daging. Nah, Nabi itu paling senang daging bagian paha, karena itu bagian paling lezat dan paling sehat menurut beliau. Gak tahu menurut dokter, saya gak ngerti. Kayaknya dokter ikut sama Nabi deh ya. Ketika Nabi dihidangkan daging, jadi Nabi gak selalu seperti yang diceritakan orang susah makan. Itu mah masa paceklik, masa pulang perang, atau Nabi lagi kirim tentara perang. Tanya kepada negara yang sedang berperang, miskin mendadak negaranya. Nabi jika kirim tentara perang, maka perjuangan mereka yang tidak ikut perang, mereka berkirim uang, berkirim harta, berkirim gandum untuk persiapan para mujahid. Di saat itu Nabi baru sulit makan dan minum. Enggak setiap hari. Cuma kita senang menceritakan Nabi susah. Makanya Imam Subki ngomong begini, siapa yang berkata Nabi itu miskin, saya anggap dia ini kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Nabi itu enggak miskin. Nabi itu berdoa, matikan dalam keadaan miskin. Apa arti miskin? Orang miskin itu paling tawadhu, paling merasa tidak punya apa-apa. Maka miskinan di situ bukan Nabi itu miskin. Ini bukan nanya ke ibu-ibu, Pak, punya satu istri berapa pengeluaran sebulan? Berapa? Ada 10 juta? Lebih. Kalau istrinya 13, berapa dong? Kalau istrinya 9, Nabi kan waktu wafat istri 9. Kali aja 10 juta. Kalau yang gampang, yang mudah, yang sederhana hidupnya. Jangan dibilang Nabi miskin. Nabi itu pengeluaran keluarganya tetap itu lebih kenceng daripada gaji direktur-direktur yang ada hari ini. Maka tolong berhentilah menceritakan Nabi itu miskin. Nabi itu bersahaja, iya. Nabi ketika sahabat-sahabatnya susah, maka belum berbagi, gak sempat makan. Istrinya Sayyidatuna Aisyah didatangi oleh perempuan bawa 3 anak. Nabi biasanya sarapan paginya kurma yang premium itu. Ternyata ada orang datang. Nabi ini pemurah, istrinya juga pemurah karena diajarin oleh suaminya tercinta. Akhirnya Nabi pulang, sudah nggak ada makanan. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Wahai suamiku tercinta, tadi ada ibu-ibu datang bawa anak 3. Ketika aku berikan separuh, anaknya masih melirik ke kurmanya, maka aku berbagi lagi kepadanya. Maka ibu-ibu jangan pernah pelit ya. Dimanapun, walaupun ada peraturan di jalan, tidak boleh berbagi kepada pengemis, bagi aja, ya, bagi aja. Orang itu sudah capek-capek, sudah kemudian menghinakan dirinya, minta-minta kepada kita, sesanggupnya kita bagi. Ya, tapi kalau datang mulu gimana? Yuk, sesanggupnya. Cuma ngasih 2.000, ngata-ngatainnya 2 menit. Apa-apaan itu ya hari ini? Nggak bener begitu hari ini.
Rasulullah SAW pemurahnya luar biasa. Kalau ada rezeki masuk, keluarnya lebih cepat daripada masuknya. Karih al-mursalah, begitu dalam Sahih Bukhari. Begitu dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau ada orang hari ini pelit, medit, aduh, katanya kiai, katanya ikut Nabi, katanya berjuang, orang ini diragukan perjuangannya kepada Rasulullah SAW.